Kami di sini mahasiswa Magister Manajemen dari UNIPI, Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Di sini kita mau mengerjakan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun presentasi kami hari ini yaitu judulnya tentang strategi komunikasi bisnis untuk organisasi dalam masa transisi, tinjauan sistematis atas teori, praktik, dan kinerja organisasi. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Lawrence Manalu, dan teman saya Nyantari. Oke, kita akan memulai presentasi kita. Yang pertama dalam presentasi kita ini yaitu latar belakang dari penelitian kita. Adapun latar belakang dari penelitian kita terbagi atas 3, yaitu di RIPSU, bisnis terjadi karena perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi, di mana organisasi harus beradaptasi cepat atas perubahan ini. Dan yang ketiga adalah komunikasi sangat diperlukan karena komunikasi ini berperan penting dalam suksesnya perubahan suatu organisasi. Yang kedua adalah rumusan masalah. Kita di sini meneliti apakah model Lewin masih relevan digunakan untuk perubahan organisasi pada saat ini. Dan yang kedua adalah bagaimana strategi komunikasi yang mendukung perubahan pada suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah apa dampak komunikasi terhadap kinerja organisasi pada saat ini gitu. Terus berikutnya, adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan pada hari ini yaitu menilai apakah relevan model Lewin yang digunakan. Dan yang kedua adalah menganalisis peran komunikasi dalam manajemen perubahan pada suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dampak komunikasi kinerja pada suatu organisasi. Adapun teori yang kita gunakan pada materi kita ini yaitu adalah teori model Lewin yang terdiri atas 3, yaitu unphrasing, dan yang kedua adalah movement, yang ketiga adalah rephrasing. Adapun penjelasannya sebagai berikut, saya akan lebih menjelaskan lebih lanjut tentang teori ketiga Lewin. Oke, baik. Untuk teori model Lewin ini saya akan jelaskan lebih lagi. Yang pertama adalah unphrasing atau mencarikan. Tahapan pertama ini melibatkan proses untuk mempersiapkan suatu individu ataupun organisasi untuk menerima perubahan. Unphrasing ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan tersebut. Yang kedua adalah movement atau pergerakan. Tahapan ini melibatkan proses implementasi perubahan, di mana movement ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan pelatihan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga adalah rephrasing atau pembekuan kembali. Tahapan ketiga ini melibatkan proses memperkuat dan mempertahankan perubahan yang telah dilakukan. Rephrasing dapat dilakukan dengan cara menciptakan sistem penghargaan, menyediakan dukungan yang berkelanjutan, dan perubahan yang telah menjadi norma baru. Jadi intinya dari ketiga model Lewin ini adalah yang bisa kita rangkum. Yang pertama adalah unphrasing, itu intinya mempersiapkan untuk perubahan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Yang kedua adalah movement, itu mengimplementasikan perubahan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Dan yang ketiga adalah rephrasing, mempertahankan dan memperkuat perubahan yang ada. Oke, baik, kita masuk kepada kelemahan model Lewin. Yang pertama adalah model Lewin ini bersifat linear, kurang cocok untuk perubahan cepat. Dan yang kedua adalah tidak eksplisit tentang peran teknologi. Dan yang ketiga adalah tidak cocok untuk organisasi digital atau agile. Untuk mengatasi kelemahan dari model Lewin ini, kita memiliki alternatif ataupun integrasi dari teori. Yang pertama adalah kita menggunakan 8 step yang dilakukan oleh Cottrell, yaitu menekan urgensi atau kepemimpinan perubahan.
Yang kedua adalah menggunakan modal adhikar, yaitu fokus pada individu. Yang ketiga adalah kita mengambil teori dari integrasi, yaitu hasil perubahan lebih adaptif dan sukses. Lanjutkan dari teori yang telah dibahas oleh rekan saya yaitu Kak Loren, lanjut di sini akan menjelaskan bagaimana peran komunikasi. Peran komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi terbuka mengurangi resistensi. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif mempercepat adaptasi. Dan yang ketiga, penyesuaian komunikasi berdasarkan audiens sangat penting. Baik, mari kita jelaskan satu persatu apa itu dari ketiganya. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka mengurangi resistensi. Komunikasi terbuka memainkan peran penting dalam mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dengan komunikasi transparan dan efektif, organisasi dapat membangun pemahaman bersama, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keterlibatan anggota tim, sehingga meminimalisir potensi resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif yang mempercepat adaptasi. Maksudnya apa sih dari penjabaran itu? Yaitu kepemimpinan partisipatif yang ditandai dengan komunikasi dua arah dan melibatkan bawahan dengan mengambil keputusan dapat mempercepat adaptasi dalam organisasi karena beberapa alasan. Yang pertama, komunikasi terbuka memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif, sehingga anggota tim memungkinkan penyebaran informasi, merespon lebih cepat, sehingga anggota tim tersebut merasa dirinya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu dengan dilibatkannya dalam proses pengambilan keputusan, anggota tim merasa memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan mendorong munculnya berbagai ide dan solusi berbagai perspektif yang dapat menghasilkan adaptasi yang lebih baik dan efektif. Yang ketiga yaitu penyesuaian komunikasi berdasarkan audiens sangat penting. Penyesuaian komunikasi berdasarkan audiens sangat penting karena apa? Karena memahami audiens dan menyesuaikan pesan dengan komunikasi, kebutuhan serta preferensi mereka akan meningkatkan relevansi, keterlibatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh kasus yaitu dari PT Telkom Indonesia, transformasi digital tahun 2019 sampai dengan sekarang. Bagaimana cara mengimplementasikan perubahan model bisnis melalui transformasi digital besar-besaran. PT Telkom Indonesia yaitu pertama fokus pada layanan digital. Telkom telah mengalihkan fokus bisnisnya ke layanan data, internet, IT yang menunjukkan pertumbuhan positif. Yang keduanya yaitu pengembangan anak usaha digital. Telkomsel sebagai anak perusahaan juga mengalami pertumbuhan signifikan pada bisnis digitalnya dengan peningkatan jumlah pelanggan. Yang kedua yaitu 5 bold moves, yaitu Telkomsel atau PT Telkom menjalankan transformasi digital melalui 5 langkah berani yang berfokus pada pertumbuhan bisnis digital, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu infrastruktur digital. Telkom telah mengembangkan infrastruktur digital termasuk jaringan 5G untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Selanjutnya yaitu ekosistem digital. Bagaimana ekosistem digitalnya? PT Telkom berupaya membangun ekosistem digital yang inklusif, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, pelaku bisnis, pelaku industri, dan masyarakat. Bagaimana dampaknya dari transformasi digital di PT Telkom? Yaitu pertama, pertumbuhan pendapatan. Layanan data, internet, dan IT Telkom mengalami pertumbuhan yang signifikan, memberikan kontribusi positif pada pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu peningkatan kinerja Telkomsel. Telkomsel sebagai anak perusahaan juga mengalami pertumbuhan bisnis digital dan peningkatan jumlah pelanggan. Yang ketiga, penguatan posisi Telkom. Posisi Telkom dalam transformasi digital memperkuat posisi Telkom sebagai pemimpin dalam industri telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia.
Selanjutnya yaitu tentang dukungan ekonomi digital. Transformasi digital Telkom juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, contoh kasus dari PT Telkom yaitu menggunakan strategi komunikasi dua arah berbasis platform digital, misalnya seperti My Telkom, Internet, Webinars, dan Leader Talks. Yang pertama itu My Telkom. Aplikasi ini menjadi platform utama bagi karyawan Telkom untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi, dan memberikan umpan balik terkait informasi digital. Yang kedua yaitu webinar internal, yaitu Telkom secara rutin menyelenggarakan webinar internal untuk menyampaikan informasi terkini, membahas isu-isu penting, dan memfasilitasi tanya jawab antar manajemen dan karyawan. Yang ketiga yaitu Leader Talk. Yang dimaksud dari Leader Talk ini memungkinkan para pemimpin senior untuk memberikan interaksi langsung kepada karyawan di berbagai tingkatan, menyampaikan visi transformasi serta mendengarkan aspirasi dimasukan dari lapangan. Tujuan strategi ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang tujuan dan tahapan transformasi digital, mendorong partisipasi karyawan dalam proses transformasi. Selanjutnya yaitu membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Dari tujuan tersebut kita mendapatkan hasil, dan apa sih dampaknya juga kita proses. Dari hasilnya, melalui strategi komunikasi yang efektif, Telkom berhasil melibatkan seluruh karyawan dalam proses transformasi digital, meningkatkan pemahaman dan adopsi terkini, adopsi teknologi dari kalangan karyawan, terciptanya lingkungan kerja yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan. Yang selanjutnya yaitu transformasi digital yang lebih sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu komunikasi partisipatif, mendorong adaptasi karyawan terhadap perubahan digital. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif memainkan peran penting dalam mendorong adaptasi karyawan terhadap perubahan digital. Telkom berupaya untuk melakukan transformasi digital di berbagai sektor, dan komunikasi partisipatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa karyawan terlibat dalam proses perubahan ini. Termasuk intinya dari transformasi digital Telkom ini, Telkom sebagai katalisator transformasi digital di Indonesia terus berinovasi dalam solusi dan layanan digital untuk berbagai sektor bisnis. Tantangan adaptasi di sini yaitu transformasi digital seringkali menghadapi tantangan resistensi organisasi terhadap perubahan, termasuk dari karyawan yang mungkin merasa nyaman dengan cara kerja lama. Komunikasi partisipatif untuk mengatasi tantangan ini, Telkom menerapkan komunikasi partisipatif yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau ide-ide mereka terkait perubahan digital. Manfaatnya apa sih? Yaitu manfaat komunikasi partisipatif yaitu meningkatkan pemahaman karyawan tentang tujuan dan manfaat transformasi digital, membangun rasa kepemilikan dan komitmen karyawan terhadap perubahan. Yang selanjutnya dari manfaat itu mendorong inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Terakhir, manfaatnya untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan adaptasi karyawan terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu selaras dengan model Lewin yang telah dijabarkan oleh rekan saya Lorenz tadi ya. Yang pertama, unfreezing. Dalam PT Telkom itu sosialisasi perubahan lewat kampanye digital atau kampanye internal. Itu kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran. Maksudnya di sini memastikan seluruh karyawan memahami visi dan tujuan perusahaan PT Telkom untuk mengenai transformasi digital. Pemahaman karyawan mengenai pentingnya informasi digital yaitu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai perubahan yang terjadi, termasuk teknologi baru dan dampaknya bagaimana, serta mempersiapkan mereka menghadapi perubahan yang terjadi. Kampanye internal sosialisasi transformasi digital di PT Telkom Indonesia merupakan
bagian penting dari upaya transformasi secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang tepat dan relevan, kampanye ini dapat membantu Telkom untuk mencapai tujuan transformasi digital dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu movement. Yang kedua, mohon maaf, yang pertama tadi unfreezing, yang kedua movement, yaitu implementasi digital dan restrukturisasi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas melalui digitalisasi dan hambatan komunikasi digital internal, perubahan budaya perusahaan serta koordinasi lintas divisi menjadi tantangan tersendiri. Implementasi digitalisasi ini, Telkom berupaya untuk mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan berbagai aspek bisnis termasuk layanan pelanggan, operasional, dan model bisnis. Yang kedua yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi organisasi dilakukan untuk mendukung transformasi digital termasuk perubahan struktur dan proses kerja. Hambatannya apa sih dalam komunikasi internal? Perbedaan pemahaman teknologi antar karyawan senior dan junior, serta resistensi terhadap perubahan menjadi kendala dalam komunikasi internal. Yang kedua yaitu perubahan budaya perusahaan. Transformasi digital membutuhkan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan inovatif, yang mungkin bertentangan dengan budaya kerja lama yang hierarkis. Selanjutnya yaitu koordinasi lintas divisi. Transformasi digital membutuhkan koordinasi yang kuat antar berbagai divisi dalam organisasi yang mungkin sulit dicapai. Yang selanjutnya yaitu komunikasi dengan pelanggan. Telkom berupaya meningkatkan komunikasi dengan pelanggan melalui kanal digital seperti aplikasi dan chatbot, tetapi pengalaman pengguna dan kemudahan akses perlu ditingkatkan. Selanjutnya yaitu tantangan keamanan dan kepatuhan. Transformasi digital juga menghadirkan tantangan terkait keamanan, data, dan kepatuhan terhadap regulasi. Keterbatasan keterampilan digital, beberapa karyawan mungkin memiliki keterampilan digital yang belum memadai dan mendukung informasi. Yang ketiga yaitu rephrasing. Apa sih yang terjadi di PT Telkom terkait rephrasing? Yaitu penanaman budaya digital dan agile secara berkelanjutan. Fase rephrasing dalam transformasi digital Telkom yaitu setelah proses perubahan unfreezing, pergerakan movement atau moving, bertujuan untuk menstabilkan dan mengkonsolidasikan perubahan yang telah terjadi. Dalam konteks Telkom ini berarti penanaman digital, penanaman budaya digital maksudnya ya, membudayakan pola pikir, nilai-nilai, dan perilaku yang berorientasi pada digital di seluruh organisasi. Ini melibatkan pelatihan, workshop, dan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan adaptasi secara teknologi baru. Yang keduanya penguatan budaya agile, penerapan prinsip-prinsip agile dalam berbagai pekerjaan seperti kolaborasi, fleksibilitas, dan responsif terhadap perubahan. Ini bisa dilakukan melalui penerapan metodologi agile dalam proyek-proyek serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kerja tim dalam berbagai pengetahuan. Selanjutnya yaitu pengukuran dan evaluasi. Secara berkala, PT Telkom perlu melakukan mengukur dampak dari transformasi digital, termasuk efektivitas budaya digital dan agile yang telah ditanamkan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa perubahan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh komunikasi terhadap kinerja. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin yang kita akan bahas, yaitu pertama transparansi, kedua knowledge sharing, ketiga kepemimpinan suportif, dan keempat komunikasi disesuaikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu resistensi terhadap perubahan ya. Yang pertama itu masuknya ke dalam transparansi. Jadi resistensi terhadap perubahan itu masuk ke dalam transparansi. Beberapa karyawan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja lama
enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Transformasi digital di PT Telkom merupakan upaya berkelanjutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Meskipun menghadapi tantangan, Telkom terus berupaya meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, inovasi, transparansi dalam menjalankan transformasi digital ini. Yang kedua, knowledge sharing, yaitu kolaboratif efektif. Maksudnya di sini kolaboratif efektif menjadi kunci keberhasilan transformasi digital melalui PT Telkom. Melalui kemitraan dengan berbagai pihak, Telkom dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang berbeda untuk mencapai tujuan transformasi digitalnya. Telkom juga terus berinovasi dan memperluas layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Transformasi digital PT Telkom Indonesia yang ditandai dengan kolaboratif efektif telah menghasilkan berbagai inisiatif strategis dan kemajuan dalam berbagai sektor. Meskipun menghadapi tantangan, Telkom terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan memberdayakan berbagai pihak melalui transformasi digital. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan suportif. Bagaimana meningkatkan motivasi? Kepemimpinan yang suportif berperan penting dalam membimbing karyawan melalui proses perubahan, memberikan dukungan, dan memastikan adaptasi yang efektif terhadap teknologi baru. Yang keempat itu komunikasi disesuaikan. Maksudnya di sini yaitu adaptasi lebih cepat. Beberapa karyawan, terutama yang lebih senior, mungkin menghadapi kesulitan mengadopsi teknologi baru, sementara karyawan muda lebih adaptif. Ini menciptakan kesenjangan yang perlu diatasi melalui pelatihan dan program pengembangan. Telkom merekomendasikan yang pertama yaitu menggunakan platform digital ya seperti Slack, Zoom, AI, dan tools. Dan yang kedua itu bentuk komunikasinya harus real time, responsif, kolaboratif. Maksudnya di sini real time yaitu jadi dalam konteks transformasi digital, komunikasi real time berarti informasi dan data harus tersedia secara instan. Misalnya, sistem pemantauan jaringan yang memungkinkan deteksi dini masalah dan respons cepat, atau platform komunikasi internal yang memungkinkan karyawan menerima berbagai informasi dan pembaharuan secara langsung. Yang kedua yaitu responsif. Responsif berarti kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan umpan balik. Dalam hal ini, Telkom harus mampu menyesuaikan strategi dan tindakan berdasarkan data yang diperoleh secara real time tadi, serta memberikan tanggapan yang cepat terhadap kebutuhan dan permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Komunikasi kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama tim dan berbagai pengetahuan. Transformasi digital membutuhkan kolaboratif antara berbagai departemen dan unit bisnis di Telkom. Platform komunikasi yang terpadu, sistem seperti sistem manajemen proyek atau forum diskusi online dapat membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang lebih lancar. Jadi dari pembahasan dari awal sampai akhir, kita menarik kesimpulan bahwa ada 3 kesimpulan yang kita bahas, yaitu yang pertama, model Lewin tetap relevan jika disesuaikan. Dan yang kedua, komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan dari berbagai transisi. Dan yang terakhir itu kesimpulannya kolaborasi dan kepemimpinan terbuka memperkuat perubahan. Baik, itu tadi pembahasan kita mengenai materi yang kita sampaikan. Kami cukupkan materi ini. Terima kasih. Oke, di kelompok kita ini kita sudah mempersiapkan ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah yang pertama saya yang akan bawakan, nanti pertanyaan yang kedua teman saya yang akan menyampaikan. Oke, kita masuk sesi pertanyaan untuk yang pertama. Bagaimana strategi komunikasi
dalam organisasi dapat menghadapi resistensi dari karyawan senior yang kurang familiar dengan teknologi digital pada saat ini? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Resistensi dari karyawan senior seringkali disebabkan oleh ketidaknyamanan terhadap teknologi yang baru karena mereka perlu penyesuaian sebenarnya. Strategi dari organisasi harus menyiapkan strategi yang mungkin cukup efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah menyediakan pelatihan. Ini benar. Karena apapun yang baru dalam suatu organisasi harus melakukan pelatihan atau bisa disebutkan sosialisasi ya. Apalagi kalau untuk yang senior-senior, mereka sudah nyaman dengan pekerjaan sebelumnya, tiba-tiba ada transformasi dan setelah itu menggunakan digital yang awalnya mereka manual dalam pengerjaannya, sekarang dituntut untuk supaya bisa menggunakan digital, maka pihak organisasi menyediakan langkah-langkah yaitu menyediakan pelatihan dan mentoring terhadap karyawan yang lebih senior, yang itu bisa dilakukan oleh karyawan yang muda-muda yang sudah mengerti atau yang sudah paham tentang digital pada saat ini. Terus yang kedua adalah menggunakan komunikasi dua arah. Ini betul. Kalau organisasi mau melakukan perubahan, organisasi itu akan mencoba untuk melakukan komunikasi dua arah supaya ada feedback. Jadi nggak boleh komunikasi satu arah. Ketika pihak senior, karyawan seniornya tidak mengerti, mereka bisa bertanya, mempertanyakan bagaimana supaya mereka mengerti. Nah, nanti pihak yang menyediakan pelatihan memberikan feedback supaya mereka lebih memahami cara penggunaannya. Yang ketiga adalah kan memberikan contoh dampak. Jadi pihak organisasi ini memberikan arahan ataupun pemaparan bahwa kalau kita menggunakan transisi ini dari manual jadi digital, ini akan mempermudah sebenarnya pekerjaan, baik dalam mendeteksi kesalahan dalam pekerjaan ataupun mengurangi waktu time kerjanya itu mengurangi. Jadi yang dari manual ke digital itu sangat memang membantu untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan. Jadi pihak organisasi itu memberikan dampak positifnya. Kalau kita melakukan transisi ini, dampaknya apa? Jadi organisasi itu menjelaskan supaya karyawan-karyawan senior itu memahami gitu dan mau melakukannya. Lanjut pertanyaannya yaitu jika perubahan terus-menerus terjadi, apakah tahap refreshing dalam model Lewin masih relevan? Nanti bagaimana sih bahasan jawabannya gitu kan? Jadi pertanyaan ini sangat penting di era agile dan digital. Tahap refreshing tidak berarti menghentikan perubahan, tetapi menstabilkan nilai dan kebiasaan baru dalam siklus perubahan yang sedang berlangsung. Dalam organisasi modern, refreshing bukanlah kondisi tetap, tetapi lebih ke menanamkan budaya belajar berkelanjutan, terus membangun sistem yang mendukung adaptasi berulang. Dengan kata lain, refreshing ini di era sekarang harus lebih fleksibel dan dinamis, tidak kaku. Ini membuat model Lewin tetap relevan asal disesuaikan dengan konteks yang berubah cepat. Demikian jawaban dari pernyataan nomor 2 ini, yaitu tentang refreshing ya. Baik, terima kasih. Ini jawaban. Oke teman-teman, sekian presentasi kami baik dari awal sampai akhir dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan tadi, dan kami coba untuk menjawabnya. Semoga semuanya itu menambah ilmu buat kita semua. Terima kasih.